Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Mengundang Rasulullah untuk makan. Padahal makanan yang dibuat tersebut di ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin. Jadi makanan yang dibuat itu hanya cukup untuk 5 orang saja. Makanya beliau si yang mengundang ini mengatakan ini makanan untuk 5 orang saja. Ya. Nah ini berbeda dengan cerita yang sebelumnya. Rasulullah diundang, Rasulullah langsung mengundang. Kita diundang makan. Jadi berbeda, ada cerita lain. Nah, ketika beliau diundang, beliau berangkat memenuhi undangan tersebut. Ada yang ikut. Wallahu a'lam, beliau tidak enak menyuruh kalau saya ikut kamu diundang. Gak enak bilang gitu mungkin. Jadi yaudah dia ikut, begitu saja. Gak dilarang. Nah, falamma balaghal baba, ketika Rasulullah sampai di depan pintu orang yang mengundang makan ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung berkata kepada sahibul bait. Langsung berkata kepada sahibul bait, "Inna hadza ittaba'na, fa in syi'ta an ta'dana lahu wa in syi'ta rajul." Wahai bulan, wahai sahibul bait, ini orang tadi ikut kami, ikut juga dia ke sini. Padahal gak diundang. Terserah kamu. Insyita tak dan kalau kamu mau mengizinkan ikut makan, ya silakan masuk. Tapi kalau kamu tidak mau mengizinkan dia ikut makan, dia mau pulang. Jadi minta izin dulu. Jangan langsung ikut makan. Padahal sahibul bait tidak mengizinkan dan dia tidak diundang. Dan jadi Rasulullah adabnya ketika ada orang yang ikut, ini ada orang nih ikut, atau misalnya kita bawa saudara, ini ada saudara saya nih di rumah, gak ada orang di rumah, jadi saya ajak aja nih, boleh gak nih ikut makan juga di sini? Boleh, kata saya bolehnya. Kalau nggak boleh, dia boleh jadi mobil misalnya. Kalau kita ajak orang ikut kondangan misalnya, atau syukuran atau acara haul gitu, ya, dia izin kepada saudara. Allah kata seorang laki-laki tadi itu, bal adanu lahu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya izinin. Silakan aja masuk. Terus silakan masuk. Nah ini adabnya ketika kita mengajak atau ketika kita diikuti oleh orang yang tidak diundang. Kita izin kepada selanjutnya. Kemudian selanjutnya, bab waqti wa tartibi man yasiru fi akhir. Nah ini bab menjelaskan tentang bagaimana kita menegur orang yang sama dengan kita lagi makan, dia makannya lain dia. Caranya tidak lihat ini berbeda dengan sunnah ini. Sunnahnya pakai tangan kanan, dia tangan kiri dia makannya. Gimana cara negurnya? Dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Umar, an Umar ibn Abi Salamah. Abi Salamah punya anak namanya Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu, berbagai sahabat. Kata beliau, kuntu ulama, dulu saya itu masih kecil. Saya masih anak-anak. Fi hijri Rasulullah SAW, sering dipanggil Rasulullah, dipangku oleh Rasulullah. Jadi kalau di dalam riwayat itu, Sayyidina Hasan Husain di paha yang satu, yang satunya ini anak sahabat ini di paha Rasulullah, yang satu lagi duduklah di situ bertiga tuh. Kadang juga anaknya Usama bin Zaid, ya, anaknya cucu dari anak angkatnya Rasulullah, anak dari anak angkatnya Rasulullah, Zaid. Nah, sering juga tuh didudukin Rasulullah di pahanya Rasulullah. Nah, waktu pernah suatu ketika ini Umar bin Abi Salamah ikut makan juga dengan Rasulullah, ikut makan nih sama Rasulullah. Yang cerita ini anak tersebut. Jadi Umar sendiri cerita, saya pernah dulu diajak Rasulullah makan, saya duduk di pahanya Rasulullah dulu, masih kecil kita. Nah, lalu kata Rasulullah apa? Ya pulang, hei anak kecil, hei tong, Sambillah ta'ala, baca bismillah, ya. Juga kata Rasulullah, wakul dia ini makan pakai tangan kanan, ya. Terus wakul mimma ini makan dengan apa yang ada di hadapan kamu.
Karena dilihat Rasulullah juga lihat si bulan tadi ini, Umar bin Abi Salamah ini yang kecil ini, dia tangannya kemana? Oh, ngambil yang sini, ngambil yang sana. Kata hadis di dalam hadis dikatakan, "Wakana tiadahu tatishu bisul." Berjalan tangannya itu berjalan di mangkok-mangkok, maksudnya ada ngambil yang mangkok sini, mangkok ini, pilih-pilih, ngambil semua. Nah, kata Rasulullah, yang di depan aja diambil, jangan di depan orang diambil. Nah, ini nasihati oleh Rasulullah. Bahkan di riwayatnya dikatakan, saya pernah makan beserta Rasulullah, fajar aku minta wahai sufa. Saya ini makan di samping-samping. Kalau makan pakai nampan, di hadapan kita ada, di hadapan orang kita coba langsung nih. Nah ini kalau kurang adab ini seperti ini. Yang dicoba depan orang, yang depan kita aja yang kita makan. Ada memang sebagian daerah, dia itu kalau manggil orang makan, itu hidangannya lauknya itu diletakkan semua di supra, ada supra, diletakkan semua lauk-lauk di situ. Jadi biasanya nih orang tuh ambil yang bagian depannya aja. Biasanya orang yang agak ragu sedikit, dia nggak ambil yang depan dia, ngambil yang depan orang dulu, dia ambil dia. Karena ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini kita dinamakan kurang baik adabnya dalam makan. Ditegur oleh Rasulullah. Nah, di riwayat lain disebutkan pernah suatu ketika, ya, ada seseorang antara dengan akal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan menegur orang yang kurang baik adabnya dalam makan. Nah, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah, dia makannya bishimali, memakai tangan kiri dia makan. Kata Rasulullah, "Faqala kul biyaminik." Hai fulan, makan pakai tangan kanan. Kata Rasulullah. Qala la astati, enggak bisa Rasulullah. Kata dia, enggak bisa Rasulullah. Tapi dia mengucapkan tersebut enggak bisa itu tidak kibir, mana aku dan kibir, karena sombong dia. Enggak bisa oleh Rasulullah pakai tangan kiri aja makan. Sombong yang mengucapkannya, atau maksudnya enggak menerima nasihat orang lain nih. Nah, misalnya nih, seorang ustaz makan pakai tangan kiri. Ada orang tua, orang awam tegur, "Ustaz, pakai tangan kanan Ustaz." Enggak bisa saya. Dia sombong misalnya. Seseorang itu merasa besar dari orang lain sehingga dia ditegur, ego dia, gengsi dia ditegur sama orang. Nah ini ditegur oleh Rasulullah, katanya nggak bisa oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu nggak bakalan bisa. Kalau begitu, kamu nggak bakalan bisa. Ternyata setelah itu, ya, setelah ditegur Rasulullah seperti itu dan dia sombong tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, sampai akhir hayatnya dia nggak bisa makan pakai tangan kanan. Nggak bisa makan pakai tangan kanannya. Nggak tahu kenapa sampai akhir hayatnya makan pakai tangan kiri. Karena ditegur nggak mau. Nah ini sebagian adab, ya. Kalau kita melihat saudara kita atau anak kita sendiri, ya, atau ponakan kita makan kurang bagus, adabnya diajar, adabnya seperti apa? Seperti itu. Apalagi tadi bulan puasa, buka puasa, udah lupa tuh. Tangan kanan nyuap, yang kiri ngambil lagi. Nah, misalnya, ya bisa seperti itu. Banyak kanan. Kemudian ada lagi adab, ya. Ini yang sudah saya katakan tadi. Jadi dalam Sahih Bukhari disebutkan pernah suatu ketika, ya, musim kurma. Tahun itu musim kurma, panas, musim kurma. Bahkan Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang berbina, wa nahnu nahdu. Abdullah bin Umar ini kan masih kecil. Abdullah bin Umar termasuk dari golongan sighar sahabat yang masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun. Lewat-lewat itu, ngambil ini, ngambil itu. Nah, kami lagi makan, dia mau bilang lewat-lewat di situ, ngambil. Wayaqulu, lalu ditegur, lalu qarimu, jangan ngambil banyak. Lalu qarimu jangan dibarengin. Ya, kalau di tafsir hadisnya dikatakan jangan ngambil 2 tamar.
Sekali suap buat apa? Buat kurma diambil sekali suap buat kurma. Masukin ke mulutnya buat kurma langsung. Satu-satu aja. Ini sama tadi, masih di dalam mulutnya masih penuh, belum ambil lagi dia. Udah habis di mulut baru ambil lagi. Gitu. Di tangan kanan masih ada, tangan kiri ambil juga. Dua-duanya dipegang. Nah ini ditegur. Rasulullah itu melarang seperti ini namanya muqarin, la tuqarin. Jangan langsung buat. Satu-satu aja. Rezeki nggak kemana, nggak bakal lari, takut kalau habis kali ya. Ini jangan sampai seperti itu. Ini ditegur, dan ini pernah ditegur oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang melakukan itu. Nah, di antaranya Abdullah bin Umar yang kecil dia nggak tahu, jadi ditegur. Satu-satu aja, jangan langsung buat. Ya. Ini adab ya, ketika makan. Di antaranya lagi, ya, istibabul kalam inda ta'am. Disunahkan ngobrol bersama orang yang makan dengan kita. Diam aja gitu. Ya. Diajak ngobrol nih, teman kita lagi makan sambil ngobrol. Itu rupanya disunahkan. Ya, istibabul kalam al-ta'am. Di hadis Jabir radhiyallahu qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali bin Ihya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, min adab ta'am, di antara adab-adab kita ketika makan itu ya, ayatahaddatsu fi hali aklihi bil ma'ruf. Ngobrol dengan hal-hal yang baik sambil makan. Ngobrol ya, saudara kita. Itu rupanya adab ya, dalam makan. Wa yatahaddatsu bi hikayatis salihin fil 'afwi wa ghairihi. Ngobrol misalnya dengan hal-hal yang baik berkenaan dengan orang-orang soleh makannya seperti apa, atau hal-hal yang ma'ruf saja. Kalau saya mengungkapkan ya, tidak kurang bagus. Kalau makan ngomongin hibah, si anu itu, si ini, gitu kan. Jangan, yang bagus-bagus saja maksudnya sini ya. Kemudian selanjutnya kata Imam An-Nawawi, baru yaqulu wa yaqulu man yaqulu wa lam yashba. Ada orang makan gak kenyang-kenyang. Nah, ini pernah kejadian dalam Rasulullah yang lapor dalam Rasulullah, diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud. Ya, ada seorang sahabat namanya Wahsy bin Harb. Namanya Wahsy bin Harb. Salah seorang sahabat Rasulullah kalau datang kepada Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Kami ini makan, tapi kok gak kenyang-kenyang ya? Udah 2 kali nambah, gak kenyang-kenyang. Misalnya nih 2 kali nambah, 3 kali nambah kenyang-kenyang. Qala, Rasulullah berkata, fala annaka tabtariqu. Barangkali kamu makan sendiri-sendiri ya. Kamu makannya sendiri-sendiri ya. Kata Rasulullah, qalu na'am. Benar wahai Rasulullah, kami makan sendiri-sendiri. Kata Rasulullah, fajtanibu, makannya berjamaah. Berjamaah itu ya biasa pakai nampan itu. Dan antiknya itu pakai nampan itu misalnya makanan untuk bertiga, 4 orang yang makan di situ. Itu ternyata ya, terkadang kita itu kadang merasakan habis makan itu, kalau kita tadi pikir itu tadi kok agak cukup ini. Nah, udah cukup buat 3 orang, tambah lagi 1 cukup nih. Habis makan, habis minum, kenyang rupanya kita. Nah, biasanya begitu kenyang, keberkahan. Tapi kalau orang makan sendiri, habis di piringnya tambah lagi ya. Nambah lagi. Udah 2 kali nambah, pakai kenyang. Beda dengan keberkahannya. Ya. Nah ini kata Rasulullah, barangkali kamu makan sendiri-sendiri, makannya berjamaah dong kata Rasulullah. Fajtanibu ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubarak lakum fihi. Sebut nama Allah ketika makan, yubarak lakum, Allah akan berikan keberkahan. Walaupun sedikit makannya, rasa kenyang itu akan terasa setelah minum. Nah, ini keberkahan diberikan Rasulullah SAW, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru mayaqulu idza akala ma'a sahibi ahadin. Ini biasa kita menjauhi ya. Kalau kita makan dengan orang yang punya penyakit menular, kita lihatin ini sebulan ini katanya dia punya penyakit menular, nah kita makannya. Nah gimana ini? Pernah terjadi sama Rasulullah SAW, diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah juga dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat ya, punya penyakit menular seperti itu. Lalu kata Rasulullah, dia melihat si fulan ini karena dijauhi, ya, si fulan yang itu dijauhi, dan dia sendiri
akhirnya menjadi apa? Malu-malu dia ngambil karena takutnya kalau saya ngambil di sini orang pada nggak mau lagi ngambil. Waduh, bekas dia itu ngambilnya. Nah, dilihat oleh Rasulullah, ini orangnya malu-malu nih. Dia punya itu diambil, ditangkap tangannya oleh Rasul, dipegang tangannya oleh Rasulullah. Akhadha biyadihi majzuman fawada'aha ma'ahu fil qas'ah. Jadi Rasulullah ambil tangannya, nih ambil yang di sini nih. Diletakkan bersama tangannya Rasulullah. Rasulullah ngambil di mangkok tersebut, dia juga ngambil di mangkok itu. Maksudnya penyakit itu gak bakal menular ke kita, gak bakal menular ke kita. Semua itu pilih Allah. Kalau kita berbagi seperti ini, ya insya Allah kata para ulama, asarul mu'minina dawa'un. Asarul mu'minina dawa'un. Bekas orang mukmin itu obat. Walaupun kita sebenarnya menyangka yang menular. Makanya orang-orang dulu ya, orang-orang dulu ada orang-orang ulama udah tua ya, batuk-batukan. Habis minum tuh bekas airnya, santri saja pada rebutan tuh santrinya, gantian minum sedikit-sedikit, semua minum. Dan alhamdulillah ya, keberkahan dari kiai tersebut ya, mungkin Allah doa dari air tersebut asar mukmin, apalagi asar solihin ini diminum oleh orang-orang santri-santrinya, tambah pintar santrinya dengan penuh adab ya. Dan ini bukan berarti itu kok minum bekas ini ya, bekas orang ya. Memang ada Rasulullah bekas orang minum, ada Rasulullah itu. Bahkan diriwayatkan karena suatu ketika Rasulullah itu ya melihat Abu Hurairah ini dia di masjid. Diperhatikan oleh Rasulullah ini bukan orang lapar kayaknya. Lapar kelihatannya. Dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, panggil semua ashabus suffah semuanya. Dipanggil ashabus suffah, jadi orang-orang yang tinggal di masjid, ya, ashabus suffah itu dipanggil semua ke sini. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah bawa semangkok susu. Semangkok susu dibawa oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, Abu Hurairah, kasih temannya minum, gantian. Jadi satu mangkok itu gantian minum habis. Sampai Abu Hurairah ini berpikir, waduh, aku begini juga saya. Rasulullah malah nyuruh saya ngasih teman minum, padahal sudah satu mangkok minum sampai habis, sampai pada terakhir tinggal Rasulullah. Kata Rasulullah, ana wa anta, tinggal saya dan kamu. Sekarang kamu dulu yang minum, kata Rasulullah. Minum sepuasnya, diminum oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, udah cukup belum? Dia minum lagi kata Rasulullah. Diminum lagi sampai kata Abu Hurairah, aduh, udah saya kekenyangan wahai Rasulullah, udah gak ada tempatnya lagi. Baru Rasulullah minum. Ya Rasulullah ini yang orang lain dulu disuruh minum. Baru Rasulullah minum dari mana? Dari bekas sahabat-sahabat yang lain dari minum. Baru Rasulullah minum. Jadi di antara kata para ulama, ini di antara mukjizatnya Rasulullah juga. Air satu gelas ya, cukup untuk beberapa ashabus suffah. Bahkan Abu Hurairah itu sampai gak bisa lagi masuk susu ini laban, susu onta. Nah, ini antar dari kemudian. Nah, selanjutnya baru yaqulu idza qaraba min at-ta'am. Ketika selesai dari makan, ini ada beberapa banyak sekali riwayat tentang doa-doa ya. Nah, ada riwayat dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu kana rafa'a ma'idatahu qala, jadi Rasulullah itu kalau habis makan rafa'a ma'idatahu, membawa piringnya. Ma'idah itu membawa nampaknya itu diangkat sendiri oleh Rasulullah. Habis makan nih dirapiin sendiri oleh Rasulullah nampaknya sambil membaca doa. Faqala, kata Rasulullah, alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu mukaffin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Atau yang kita biasa doakan kayak mana ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Atau yang lain baca doa, intinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa makan ini. Alhamdulillah kenyang, memuji nikmat tersebut.
Doa apa saja banyak riwayat hadisnya. Nah, di sini disebutkan ada 4, tapi hampir mirip-mirip saja ya riwayat hadisnya. Dan terakhir, bab doa al-mudda'a wa baik li ahli ta'am idza kharaja min akhihi. Ini doa untuk orang yang diundang makan. Nah, doa yang diucapkan oleh orang yang diundang makan kepada orang yang mengundang dia makan. Nah, sahibul bait ini apa ucapan kita kepada sahibul bait? Nah, diajari juga Rasulullah. Jangan habis makan pulang gitu aja. Enggak ada terima kasihnya, enggak ada pamit-pamitnya, udah kenyang langsung jalan aja. Dijari sahibul bait, mana tadi si pulang? Udah makan ya? Udah pulang dia. Udah pulang ini berkati kunci bawa. Nah, misalnya. Nah, pernah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala abi. Jadi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Bisr bin Busr ya. Nah, Busr ini sahabatnya Rasulullah. Anaknya yang cerita, Abdullah yang cerita. Rasulullah pernah mampir singgah di rumah bapak saya dulu. Dia cerita. Faqarabana ilaihi ta'aman wa wadabahu fa'akala minha. Lalu bapak saya itu dulu menyiapkan makanan buat Rasulullah. Kemudian Rasulullah makan dari makanan yang disiapkan oleh orang tua saya itu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bilang pada ya'kulu wa yulqi naw ya, wa yulqi naw baina isba'in. Jadi Rasulullah itu diperhatikan oleh Abdullah bin Busr tadi ini. Maka melihat Rasulullah mengambil tamar, makan kurma, masukkan ke mulut, kemudian mengeluarkan bijinya. Jadi bukan dikupas gitu ya. Rasulullah langsung memasukkan satu tamar itu langsung dimasukkan ke mulutnya, kemudian dikeluarkan sendiri di mulutnya. Nah, beliau itu mengeluarkan tersebut dengan 2 jarinya, mengambil biji tersebut keluar dari mulutnya bijinya, kemudian diambil seperti itu. Kayak orang rokok itu diambil gitu. Berbuat. Makanya ada makan kurma itu ambil pakai tangan kanan, dimasukkan ke dalam mulut temannya, kemudian ketika mau mengeluarkan bijinya dipegang seperti itu. Atau kalau ini seperti ini berbalik, diambil bijinya baru dikeluar. Kalau makan kurma ya, Rasulullah makannya seperti itu, diperhatikan sama kurmanya. Ya, wa yajma'u syarabata wal wusta. Rasulullah mengumpulkan asyababah telunjuk wal wusta dari tengah, 2 seperti ini dipegang. Nah, ketika mengeluarkan biji kurma yang dimakan kurma itu. Nah, setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, huwa wadani wa huwa fihi insyaallah taala ilqa'un dua ya, baina isba'i summa utiya bi syarabin fasyariba. Setelah itu, setelah beliau makan, beliau dikasih minuman, diberikan minuman oleh sahabat tadi. Sumana walau ladzi yamini faqala abi ud'ullah lana. Lalu orang tuanya si Abdullah tadi ini, sahabat Rasulullah ini berkata, wahai Rasulullah, doakan kita wahai Rasulullah, minta doanya. Jadi boleh bagi seorang ahlul bait meminta kepada tamunya, minta doakan nih buat kita semuanya nih. Udah syukuran ini minta doakan buat ini apa, terserah mau doa apa kepada tamu kita ya. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata, Allahumma barik lahum, ya Allah berikan keberkahan untuknya ya, fima razaqtahum, apa yang kau berikan kepadanya, rezeki yang kau berikan kepadanya, waghfir lahum, ampuni dosanya, warhamhum, dan beri rahmat kepada mereka. Nah, misalnya kita ini diundang nih, habis makan, hadirin kita doain ahlul bait. Mudah-mudahan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, panjang umur, disehatkan badan, selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Misalnya seperti itu. Kita doakan orang yang sahibul bait, mengundang makan. Ini di antara adabnya juga ya. Nah, pernah juga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan ja'a ila Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, wa ja'a bi khubzin wa zinatin ta'kul wa zaitin fa'akal. Lalu didatangkan roti dengan minyak. Orang Arab makan roti pakai minyak. Lalu beliau makan. Setelah makan, ya, kata Rasulullah SAW,
afṭara indahum as-shā'imun. Alhamdulillah, ini orang-orang puasa udah pada makan nih, udah pada berbuka puasa. Wa akala ta'amahumul abrar, dan orang-orang baik memakan makanan engkau. Ya. Wassalat alaikum malaikah, mudah-mudahan ya berkah makanan yang engkau suguhkan untuk orang-orang baik ini, orang-orang saleh ini, ya, para malaikat bersalawat kepadamu. Mudah-mudahan nih dikasih berkah hari baik nih. Itu doanya kita kepada orang yang mengundang kita makan. Ini bentuk apa? Idkhalus surur. Ya, bukan hanya orang yang mengundang kita ini, bukan hanya kita yang senang karena diundang makan, tapi kita juga memberikan kesenangan kepada orang yang mengundang. Biar juga dia merasa puas, dia mengundang dan orang yang diundang itu mendoakan buat dia. Nah ini terakhir, ya. Di sini disebut bab ma yaqulu ba'da isramihi al-ta'am. Ketika kita pulang, sudah selesai makan tadi, udah pamit-pamitan nih, udah pulang. Kalau dari orang, ya, diceritakan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, dulu saya pernah mendengar Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu adibu ta'amakum bidzikrillah wassalah, bersihkanlah makanan kalian setelah makan ini, setelah makan bersihkan makanan yang masuk ke dalam diri kalian ini, ya, dizikirlah dengan berzikir kepada Allah, wassalah, dan sholat. Jadi habis makan bawa berzikir atau bawa sholat. Wala tanamu alaih, jangan habis makan langsung tidur, kata Rasulullah. Aneh banget tuh, habis makan udah kenyang, alhamdulillah nih. Biasanya dia habis makan berbahan dulu kita nih, ngasau dulu misalnya. Kata Rasulullah, habis makan bersihkan makanan yang masuk ke dalam diri kamu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, ya, atau sholat. Apa kata Rasulullah? Fasaqat qulubukum fatasqau, ya, fataksu lahum qulubukum. Kalau kamu langsung tidur, habis makan langsung tidur, itu bisa mengeraskan hati. Fatasqu lahum qulubukum, akan keras nanti hati, dalam artian susah nanti kamu diajak beribadah, susah nanti kamu diajak untuk berzikir. Kalau habis makan langsung tidur. Jadi jangan. Makanya benar kata orang dulu, habis makan gak boleh rebahan, nanti perutnya numpuk. Duduk dulu. Duduk dulu. Orang tua kita sama dulu nih. Habis makan gak boleh rebahan ya. Duduk dulu. Ternyata itu. Nah, paling bagus lagi kalau kita bawa dulu sambil berzikir. Nah, itu paling bagus lagi. Nah, sampai di sini berkenaan dengan makan, ada yang perlu kita mau ditanyakan mungkin? Ya. Iya. Tadi dalam kisah kan ada Nabi yang inisiatif mengajak jamaahnya. Ada yang mengajak. Iya, ada yang mengajak. Ini dalam kegiatan kita sehari kehidupan kita ini Banyak. Ada Banyak. Oh ya, pikir lo langsung tidak diundang nih. Iya. Terus saya nyolek teman-teman. Kira-kira batasan itu di mana? Mana yang boleh saya ngajak, mana yang tidak boleh? Kira-kira batasan itu di mana ini? Iya, batasannya karena tadi ceritanya Rasulullah, ada dua cerita nih. Rasulullah pernah diundang, langsung mengumumkan, para jamaah semua kita diundang nih, makan dulu. Padahal tuan rumahnya kami Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah diajak makan. Nah, Rasulullah ini tabi'ah, kata Rasulullah kan tabi'ah itu mengikuti kami. Kami tidak mengajak. Dia ikut juga. Ada undangan nih, makan. Oh itu, ikut dia. Rasulullah gak enak sama dia. Kamu gak diundang, gak usah ikut. Ikut dia, cuma dibiarkan aja oleh Rasulullah sampai di rumahnya baru kita ini. Jadi kalau kita melihat dari sini, ya kesimpulannya Rasulullah itu mengajak orang ketika memperkirakan makanan orang yang di rumah ini cukup. Rasulullah itu mengajak orang ketika memperkirakan
orang yang menyuguhkan makanan itu cukup, karena Rasulullah yakin insya Allah cukup. Walaupun sahabatnya tadi ini, wah ini cuma sampai kok kamu ini sahabat yang ada di masjid 80 orang, tapi keyakinan Rasulullah tidak seperti kita ya. Kita lihat-lihat sendiri lah, perkirakan sendiri. Kalau orang ngajak makan, kemudian kita makan, perkirakan ini kira-kira makanannya cukup nggak? Nah, apalagi sekarang udah ada handphone, tanya dulu. Ya banyak teman nih di rumah nih, kebetulan udah kumpul, saya nggak enak tinggalin dia, tamu nih, boleh nggak saya ajak nih bertiga? Nah, kata dia, mana ajak aja begini, ajak. Kalau aduh, mohon maaf nih, saya masaknya sedikit, ya udah nggak apa-apa, biar nunggu aja di rumah. Yang bijaknya begitulah. Iya, kalau memang seperti tadi, kita berangkat di rombongan berlima, diundang orang berlima, diundang orang. Ada ikut ekor, bukan misalnya ekor. Gak usah diusir, kamu boleh diundang, jangan ikut. Gak usah, nanti kecewa dia. Nanti kalau sampai ke rumah, jadi tadi kita dari masjid ada teman nih ikut, boleh nggak ikut juga makan? Izin aja. Perkiraan saja, kalau kita makan bukan seperti Nabi, ada kawanannya. Nah, jadi kita izin atau memperkirakan itu saya buat senang nggak ya kalau saya ajak ini? Sebungkus berdua. Dia di bawah. Apalagi kita itu suka banget tuh. Saya pertama tuh inisiatif sendiri. Ada tuh di ini ada meninggal tuh saudara lagi meninggal tuh, saya takziah. Dalam hati coba ini, supaya ini hubungan saya juga sekalian bawa pulang aja. Niatnya takziah aja, jangan makan di sana. Kalau dikasih makan alhamdulillah, kalau enggak ya apa juga ya. Dia dapat makanan. Ada pertanyaan lain? Hukumnya apa Ustaz? Kalau dia nggak diajak ikut dan ikut sendirian gitu misalnya. Dalam fikih disebutkan haram hukumnya seorang yang tidak diundang datang ke suatu acara ikut makan di situ tanpa izin sahibul bait. Haram. Karena dia tidak ada izin untuk memakan makanan tersebut. Apa makanan tersebut dimakan oleh dia? Harus izin dulu. Saya pernah diajak coba undangan itu ada temannya berdua untuk undangan dia semua anak-anak. Nah ini kata kita diundang kan juga, jangan-jangan bapak doang nih sama mama nih diundang, anaknya enggak. Tanya aja dulu, boleh nggak saya ajak anak gitu. Begitu. Jadi orang tua inisiatif sendiri, ajak aja nih anak. Padahal tadi sahabat orang tua mengundangnya orang tua aja sama bapak. Jadi gini dulu, lebih bijak kan? Karena kita menghindari makanan yang masuk dalam mulut kita ini makanan haram. Walaupun halal, tapi memperolehnya itu tidak dengan izin orang, jadi gosok namanya. Ambil hak orang tanpa izin ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Satu lagi. Kenapa? Nanti ya. Kalau dia menolak, dia orang ini makan pakai tangan kiri atau minum tangan kiri, kita betul. Saya kawan pakai tangan kanan, tapi kata dia, mohon maaf saya nggak, tangan saya lagi ini. Dia beralasan yang alasan tersebut memang masalah karena udut, tangan kanannya lagi keseleo, nggak bisa, nggak kuat megang. Karena biasanya itu megang piring atau megang nasi, dan gemetar-gemetar, apalagi orang yang saraf penjepit ya, yang gemetar-gemetar tangannya. Dia keadaan aja. Jangan kita misalnya, wah ini ditegur dibilangin, gak mau nih, sombong nih berarti. Ya, jangan kita ngucap juga. Mungkin dia punya alasan bisa pakai binatang. Tapi kita tetap dianjurkan untuk menunggu. Ya. Seperti itu. Ya. Kita tutup dengan baca suatu Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada seluruh hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengamalkannya. Ya. Bulan puasa ini gak kebawa awal nafsu. Kita mengontrol awal nafsu kita sehingga kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW agar ada yang kita makan. Al-Hadith yang punya kisah